Hai Dream Warriors, kenalin gua Ruby, mentor finansial di Kejar Mimpi. Hari ini gua akan ngomongin duit dengan bahasa yang paling simpel. Kita mulai. Dream Warriors, salah satu pertanyaan yang paling sering muncul di DM gua adalah, Kak, gue baru mulai punya penghasilan nih, bagaimana caranya untuk gue mengatur keuangan gue? Kak, gue masih kuliah nih, apakah gue perlu untuk bisa financial planning? Nah, gue akan jawab dengan sesimpel mungkin di dalam video ini. Kita mulai ya. Dream Warriors, kalian pasti pernah dong ikutan olahraga, baik basket maupun sepak bola ataupun futsal. Nah, gue mau pakai konsep yang sama untuk menjelaskan tentang financial planning dengan cara yang sesimpel mungkin. Dalam kita berolahraga, baik basket maupun sepak bola, kita perlu memahami dua skill, baik menyerang atau offense dan defense atau bertahan. Nah, gue paham banget dan aware banget dalam season hidup yang berbeda, berikut juga dengan gaya yang berbeda dari setiap orang, akan ada masa-masa kita perlu defense, ada masa-masa kita perlu untuk offense. Nah, gue mulai dengan defense dulu ya, karena gue ngerasa akan ada lebih banyak dari kita yang memulai dari defense dulu. Defense itu seperti ini teman-teman. Defense adalah cara-cara kita supaya penghasilan kita tidak kalah sama inflasi, satu. Yang kedua, supaya penghasilan kita tidak bocor ke hal-hal yang sebenarnya nggak penting-penting banget. Nah, gue ngebahas inflasi dulu. Gue ingat banget ketika gue masih SD, untuk makan satu mie ayam mungkin 10-15 ribu. Ketika gue kuliah, mie ayam yang sama udah jadi 20-25 ribu. Sadar atau enggak, uang kita itu secara value semakin turun. Sehingga untuk ngedapetin mie ayam yang sama, udah nggak bisa lagi dengan 10 ribu. Perlu 20 ribu, hampir 2 kali lipat. Nah, itu yang terjadi. Sehingga uang kita jangan didiamin aja. Minimal kita investkan ke tabungan atau ke deposito atau ke instrumen yang memberikan return minimal sama dengan inflasi. Contohnya ada obligasi pemerintah, ada deposito, biasanya itu aman. Minimal setara dengan inflasi atau sedikit lebih tinggi. Nah, yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk mencari tahu kebocoran-kebocoran yang sebenarnya nggak perlu-perlu banget dan akan bermanfaat untuk menjadi offense kita. Nah, di Instagram gue kemarin gue sempat membuat challenge kepada followers untuk mencatat pengeluaran mereka selama 1 bulan lewat aplikasi free. Waktu itu mereka pakai namanya Money Lovers. Nah, akhirnya dapatlah 30 orang yang meng-screenshot penghasilan mereka, pengeluaran, dan muncul insight-insight yang menarik. Ada yang bercerita, dia baru nyadar ya, ternyata 30% pengeluaran dia dipakai buat jajan sore. Sayang banget kan? Yang bisa jadi sesuatu yang lebih bernilai, ternyata habis jadi pisang goreng, jadi gorengan. Ada lagi yang bercerita waktu dia ngopi kok mengeluarkan ongkos 2 kali lipat daripada dia makan. Sayang banget, dia bisa pakai buat makan sesuatu yang lebih bergizi malah jadi kafein aja. Nah, hal-hal seperti ini dengan pencatatan pengeluaran kita bisa mulai untuk tahu pos-pos di mana kita bisa berhemat. Nah, hematnya ini lalu dipakai buat apa? Offense. Sekarang kita masuk ke strategi menyerang. Kalau defense adalah bagaimana cara-cara kita berstrategi supaya penghasilan kita tidak kalah dengan inflasi, penghasilan kita stabil. Kalau offense adalah cara-cara bagaimana kita bisa membuat income kita multiplikasi dan terus bertumbuh. Dari mana? Ingat, tadi kita sudah punya simpanan, kita punya tabungan yang kita bisa dapatkan dari defense kita gunakan untuk offense. Yang pertama, yang saya sangat sarankan buat teman-teman semua adalah gunakan itu buat nambahin skill, terutama high income skills. Skill-skill yang bisa memberikan penghasilan yang tinggi. Saya berikan contoh. Ada beberapa teman-teman saya yang akhirnya belajar digital marketing dengan begitu bagusnya sehingga mereka bisa membuat sebuah bisnis e-commerce yang bahkan bisa autopilot dan memberikan penghasilan terus-menerus di luar penghasilan utama mereka dari kerjaan mereka. Yang kedua, contoh high income skill adalah public speaking, di mana kalian akan bisa diundang menjadi guest speaker, menjadi narasumber, menjadi pembicara, atau kalian bisa pakai skillnya itu ngedevelop personal branding kalian di sosial media. Nah, penghasilan dari sosial media ini akan menjadi sumber income yang multiple kali dari penghasilan utama kalian. Dan yang terakhir, kita juga pernah share ini sebelumnya di video dan di podcast, bagaimana menghasilkan income ekstra dari side job.
extra income ini teman-teman akan punya efek yang luar biasa kepada penghasilan kalian. Bayangkan kalau kalian stay di defense dengan penghasilan yang sama 10.000 gitu ya, contoh dikalikan dengan investasi kalian memberikan bunga 10%, ya akan segitu-segitu aja kalau income-nya 10.000 terus. Nah, ketika kita punya income ekstra 10.000 ini bisa menjadi 100.000, tiba-tiba dengan 10% investment yang sama, return yang sama, ini menjadi 10 kali lipat. Nah, jadi goalnya kita di offense adalah untuk menambah pundi-pundi kita, menambah jumlah uang yang bisa beranak sehingga bisa beranak lebih besar, lebih banyak lagi. 3 sumber income yang baru ini akan menambah source of income yang multiple kepada teman-teman semua, sehingga saya berikan ilustrasi ya. Kalau tadi waktu teman-teman defense, kalian taruh uang kalian, anggaplah 10.000 dengan investasi yang memberikan return 10%, ya kan? Sekarang yang kalian naikkan adalah pundi-pundi utamanya. 10.000 ini menjadi 100.000, 100.000 ini menjadi 1 juta. Sehingga dengan bentuk investasi yang sama, 10% yang sama, hasilnya akan berkali-kali lipat. Nah, gunanya dari offense ini adalah supaya memudahkan kalian, mempercepat grow income kalian lagi. Now, the big question, Mas, seberapa besar gue harus fokus di offense, seberapa besar gue harus fokus di defense? Jawaban cepat dan simpelnya adalah you do you. Kenapa? Karena lu yang paling tahu pengeluaran lu yang paling tahu gaya hidup lu yang paling tahu apa yang lagi urgent, apa yang lagi nggak urgent di dalam hidup lu. Lebih lanjut lagi, lu yang paling tahu gimana gaya lu mengatur keuangan. Sebagai contoh, gue punya teman yang 100% fokusnya adalah di offense. Kenapa? Dia tahu ketika gue bisa menggrow income gue terus, ketika penghasilan gue bisa bertumbuh terus sekian persen per bulan atau per tahun, gue nggak perlu terlalu pusing soal pengeluaran gue karena sudah pasti tercover kan, bertumbuh terus. Sebaliknya gue punya teman yang sadar banget bahwa dia di dalam musim hidup di mana dia lagi punya masalah keuangan sehingga dia harus kencangin ikat pinggang supaya tidak bocor berlebihan. Nah, teman-teman, semoga dengan analogi yang simple ini teman-teman bisa lebih mudah untuk menentukan gaya kalian, satu, dan lagi di fase mana dalam hidup kalian yang kalian membutuhkan lebih banyak offense atau lebih banyak defense. Again, you do you. Bonus tips buat teman-teman semua. Cashback itu bisa bermanfaat banget loh buat ngebantu defense kita. Gue udah pernah ngebahas ini, bisa dicek di video dan podcast sebelumnya.